Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu materi kelas 8 semester ganjil pada bab 3, yaitu kuatkan iman dengan berbagi, dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Adapun kompetensi dasar, yaitu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasar dari 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. 1. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mi yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mufiqan khalafa wa yaqulul akharul lahumma a'ti musikan talafa. Muttafaq alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang 2 malaikat kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini isi kandungannya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Di sini dijelaskan, yaitu di dalam surat Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Memperhatikan ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, bahkan yang lebih baik dari yang diinfakkan. Dan demikian pula Rasulullah menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar
Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Sebagaimana orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Dan begitu pun sebaliknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kedermawanan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Kedua, Allah mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Dan yang ketiga, para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Selanjutnya hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam an Hakim ibni Hizami radhiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yadul ulya khairum minal yadi sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati zuhri ginan wa may yastafib yu'ifahullahu wa may yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup atau untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini isi kandungannya, dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberi hadiah, maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegur sahabatnya Umar bin Khattab. Karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun menegurnya. Sebagaimana sabdanya, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu,
maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, jika ada yang memberi, tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi yang dilarang adalah meminta-minta. Meminta-minta dilarang keras dalam syariat, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Rasulullah mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Yaitu dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan yang berakibat dosa. Dan hadis yang lain, Rasulullah pun bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api. Yaitu hadis riwayat Ahmad. Selain itu, dari hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang lain yang menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk dirimu lebih baik daripada selainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya berkata, mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya. Jika ada sisa, maka untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba atau budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya ialah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini juga menjelaskan bahwa sedekah atau infak terbaik adalah setelah tercukupinya kebutuhan keluarga. Dan yang berhak mendapat nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Selanjutnya dalam hadis ini juga menggambarkan bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau iffah, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya atau qanaah. Ini terlihat dalam kalimat, maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Perilaku seperti demikian hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Maka berinfaklah, karena infak merupakan bukti dari keutamaan iman seseorang. Penjelasannya,
yaitu dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. 1. Orang yang memberi lebih baik daripada penjelasan hadis. 1. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita tidak boleh menerima. Kedua, jika ada yang memberi, tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi meminta-minta dilarang keras oleh syariat, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Ketiga, menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibanding memberi nafkah pada orang lain. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi diri sendiri, lalu orang yang menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk diri lebih baik daripada selainnya. Demikian materi kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.